Teruslah berbuat baik meskipun disakiti, tapi pastikan kebaikanmu bukan untuk orang itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang pernah ngerasa tersakiti meskipun kita udah berbuat baik banget? Masya Allah tabarakallah. Tapi tenang, setiap kebaikan akan berbalas kebaikan meskipun tidak dengan orang yang sama. Percaya, harus, nggak boleh, nggak yakin. Tapi pastikan kamu selalu berbuat baik ya. Tapi kebaikanmu jangan buat orang yang terus-terusan menyakiti kamu, apalagi tidak menghargai kamu. Kalimat ini tidak bermaksud menyindir siapapun, apalagi curhatan hatinya Bun Ayah. Tapi ini adalah kalimat yang semoga teman-teman semakin cerdas lagi untuk memilah-milih nih kemana hati kita harus tertaut. Karena yang bikin kita sakit hati adalah orang itu masuk ke hati kita. Jadi kalau udah gak masuk ke hati, sebenarnya mau ngapain aja tuh gak bikin sakit hati sih ya. Gak terlalu berpengaruh lah bahasanya. Oke, untuk hari ini kita gak ngomongin yang bikin sakit hati, tapi yang nyenengin hati, yaitu adalah ngitung dana darurat. Sesuai judul, pengeluaran 20 juta, tapi sebenarnya cuma butuh dana darurat di awal 24 juta rupiah. Nah lo, kok bisa pengeluarannya 20 juta bukannya dana darurat minimalnya di 6 kali pengeluaran bulanan Bun Ai, atau di 12 kali. Kalau 6 kali 20 udah 120 juta. Oke, mungkin itu adalah saran dari pakar keuangan. Sekali lagi, karena Bun Ai bukan pakar keuangan, Bun Ai hanya ibu rumah tangga biasa yang sarannya boleh dipakai, boleh juga enggak. Jadi bebasnya teman-teman aja. Bun Ai di sini lebih ngasih saran untuk benar-benar ngitung berapa sih yang dibutuhkan untuk kita bertahan hidup. Hal dasar dari kesuksesan budgeting ya udah lah ya, udah kunci banget harus nyatet si income. Jadi di sini income suami dan istri ini alhamdulillah dua-duanya bekerja, jadi otomatis pasti ada biaya untuk ART. Di sini untuk income-nya suami 15 juta rupiah dan income istri 12 juta. Sudah menjadi rahasia umum kalau istrinya bekerja otomatis ada biaya tambahan lagi seperti biaya entertain. Karena kan kalau wanita itu kayaknya kalau kerja menggunakan pakaian yang itu aja tuh mesti dijadwalkan untuk membeli pakaian. Beda mungkin ya kalau laki-laki kayak lebih cuek atau bahkan kita beliin aja nggak dipakai. Curhat Bun Ai, kadang tuh udah dibeliin jangan yang itu lagi, pakainya tetap aja yang itu lagi. Nah perempuan juga kan pasti butuh biaya entertain, butuh make up dan sebagainya. Gak ada masalah sama sekali, jadi jangan pernah bilang kalau aku punya gaji sekian, wah aku bisa nabung sekian. Jangan gitu ya teman-teman. Karena ketika kita di posisi tersebut belum tentu juga sih yang hari ini kita pikirkan bisa kita laksanakan. Biasanya ujiannya makin banyak lagi. Pokoknya jangan sampai kalimat-kalimat kita tuh hati-hati banget bisa terselip rasa sombong kalau kita ngerasa nih kalau Allah percayakan rezeki saya kayak dia mas saya ngaturnya jauh lebih baik Allah. Kalau kata Allah udah jangan banyak cakap-cakap, tunjukkan aja dengan apa kita tidak berbuat boros dan juga bersifat mubazir. Oke, di sini untuk kewajiban bulanannya Bun Ai coba rincikan. Di sini yang pertama beliau memiliki cicilan rumah 6 juta rupiah. Sebenarnya kalau dari income mereka digabung double income 27 juta. Terus kalau kita mengambil presentasenya dari pakar keuangan 30%, 27 juta dikali 30% itu bisa sekitar 8,1 juta. Benar nggak? 2,7 dikali 3 gitu ya. Jadi 8 juta 100 ribu rupiah ini cicilan maksimal sebenarnya. Tapi kembali lagi, ternyata pas kemarin konsul sama Bun Ai, pos kebutuhan itu sedikit banget teman-teman. Gak tahu kenapa, ini dia ngerasa kayak stres gak bisa nabung Bun Ai. Pusing kenapa ya gak bisa nabung. Padahal kalau boleh dibilang aku tuh makan seadanya banget, hemat-hemat. Tapi kenapa ya gak bisa nabung? Oke, tenang-tenang ya. Nanti coba kita gali lagi, semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua.
Selanjutnya di sini dia punya cicilan kendaraan 4 juta rupiah. Cicilan rumah ini adalah jangka panjang sampai 20 tahun. Dan cicilannya floating. Kemarin Bun Ai sempat hitungin untuk harga rumahnya sekian, akadnya sekian dengan DP yang benar-benar minim. Cicilan rumah 6 juta ini belum di angka maksimal floatingnya. Jadi angka maksimalnya itu bisa sekitar di 9.500.000 rupiah. Tapi is okay, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah nyeselin keputusan terus kita jadi kayak nggak move on, tapi kita nyesel boleh buat pelajaran tapi harus langsung move on lagi teman-teman. Nah selanjutnya adalah ART karena kan dua-duanya kerja ya kan, beda sama Bun Ai mah di rumah. Ya ada nggak teman-teman yang di rumah juga pakai ART juga, ya nggak apa-apa, yang penting happy. Dibanding uangnya buat ke psikolog mendingan buat ART. Canda ya. Jadi di sini ada 2 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini anak sekolah 1 juta tuh kan, nggak terlalu banyak gitu loh. Anak sekolah aja budgetnya 1 juta untuk SPP. Oh iya, mohon maaf ini dia punya 2 orang anak ya. Selanjutnya bensin suaminya 2 juta rupiah karena suami menggunakan mobil, bensin istri 1 juta karena si istri pakai motor. Nah totalnya adalah 16 juta rupiah. Nah buat informasi aja nih, kewajiban bulanan boleh loh dikeluarin dulu ya untuk ngitung dana darurat level pertama. Jadi jangan kewajiban bulanan dimasukin ke komposisi buat teman-teman ngejar target dana darurat level pertama. Kenapa? Karena kewajiban bulanan ini sifatnya masih bisa dinegosiasi. Sementara dana darurat level pertama yang harus kita siapkan adalah dana yang benar-benar waduh ini ada tasdidnya dan ada idgomnya gitu ya, jadi kayak penekanan. Adalah dana yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi buat bertahan hidup. Kalau kayak rumah, kendaraan, itu kan masuknya ke keinginan atau ke tujuan finansial. Jadi boleh banget kita keluarin dulu. Apalagi kayak cicilan rumah, kendaraan. Kalau na'udzubillahi min dzalik terjadi PHK tiba-tiba, itu masih bisa minta keringanan ya. Apa ya bahasa perbankannya kalau nggak salah nih ya, restrukturisasi. Jadi kita bisa ke bank untuk meminta cicilan kita diringankan. Tapi sayangnya ada beberapa bank yang memang meringankan, tapi kita tetap diwajibkan membayar bunga. Sehingga kita tuh bayar setiap bulan seolah-olah cicilannya tadinya 6 juta jadi cuma kayak 2 juta. Tapi 2 jutanya ini bukan utang pokok tapi bunganya gitu ya teman-teman. Makanya pentingnya membaca secara detail akad kredit itu harus benar-benar sama kayak yang ikut polis juga, polis asuransi mohon maaf harus detail banget karena kan kadang-kadang bahasa perbankan tuh ambigu. Kalau kitanya nggak jeli ya bahasanya Bun Ai, itu kita bisa aja terkecoh. Kalau nggak ngerti mending nanya deh, karena biasanya marketing tuh baik banget, manis banget sama kita kalau kita belum ngutang. Kalau udah ngutang ditanya-tanya belum tentu fast respon. Bukan pengalaman ya, tapi ini banyak banget yang ikut private class, apalagi alhamdulillah nih SMC bikin VVIP class gitu ya, dimana kita ngitungin lagi untuk mereka beli aset gimana caranya, terus mereka nanti nabung pendidikan kayak gimana. Nah itu di VVIP class, jadi satu kelasnya cuma 2 orang peserta, jadi agak-agak eksklusif. Nah nanti kita juga ada Zoom untuk langsung ngasih konsultasi keuangan lewat tatap muka secara online. Mudah-mudahan ya meskipun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tetap bersemangat untuk mengembalikan lagi nih semangat para menteri keuangan, karena ternyata budgeting itu penting banget buat parenting dan juga buat healing. Harus ya, hidup harus ada healingnya. Nah selanjutnya di sini note lagi yang bikin mereka susah nabung, ada biaya sosial 1,5 juta. Stop dulu di sini buat teman-teman yang ngerasa biaya sosial ini, oh mereka berarti gaya hidupnya dong, oh berarti mereka banyak gaya nih, pengen beli A, B, dan C. No. Jadi biaya sosial ini adalah ketika ada kondangan. Gak mungkin orang-orang yang level gajinya udah 15-12 juta, apalagi mohon maaf dengan gaji begini ternyata di sebuah perusahaan
dia sudah menduduki posisi yang tinggi, biasanya perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih kecil, jadi karyawannya nggak terlalu banyak. Nah pasti dong yang namanya dia kondangan nggak mungkin sama kayak teman-temannya. Jadi stop dulu kita menjudge orang kalau nggak bisa nabung berarti gaya hidupnya banyakan tingkah, jangan dulu ya teman-teman. Karena kita itu cuma bisa menilai orang itu dari berita, tapi nggak tahu dari cerita, nggak tahu dari sejarah. Nah itu yang penting banget kita gali gitu. Waduh. Pokoknya memang ngatur uang tuh ngatur keinginan ya. Sama ngatur emosi, sama ngatur gengsi, ngatur ambisi. Nah itu deh. Selanjutnya di sini ada jalan-jalan plus liburan. Yang namanya dua-duanya kerja, pasti ada rasa sedikit gitu ya bersalah sama anggota keluarga. Akhirnya butuh kayak untuk jalan-jalan plus liburan quality time gitu ya, mengganti waktu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, harus ingat kadang-kadang anak itu bukan butuh hadiah tapi hadirlah kita. Percuma kalau jalan-jalan juga kita sibuk selfie aja, nggak ngobrol sama anak-anak dibiarinin gitu ya sama aktivitas di luar rumah, ya percuma. Karena kan quality time itu sebenarnya adalah kualitas, bukannya hanya happy-happy aja gitu ya. Kalau kita cuma nganterin dia main terus kitanya jadi nggak berkualitas, ya itu bisa dilakukan sama ART, mohon maaf banget kalau menurut Bun Ai. Selanjutnya di sini ada cicilan lain-lain, jadi ada kayak si kartu kredit, minimum payment, nah itu 2 juta rupiah buat orang tua masing-masing, mertua dan orang tua 2 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 7 juta rupiah. Nah selanjutnya adalah pos kebutuhan yang ternyata nggak terlalu banyak. Di sini listrik cuma 400.000, gas plus galon 150, sayuran 800.000 cukup katanya. Belanja bulanan nggak lebih dari 1 juta Bun Ai. Berasnya 250, pulsanya 100.000, jajan anaknya 300.000 rupiah, cemilan 200.000, dana tak terduga di 400.000, wifi 300.000, iuran di 100.000, jadi totalnya 4 juta rupiah. Kalau ngomongin kewajiban bulanan sama kebutuhan 20 juta, tapi sebenarnya untuk dana darurat level awal cukup 4 juta dikali 6 yaitu 24 juta rupiah. Jadi awal dana darurat untuk kebutuhan hidup coba nabung di 24 juta rupiah. Nanti Bunda juga bakal ngasih tips nabungnya ngambil dana dari mana, budgetnya dari mana. Jadi nonton videonya sampai akhir ya. Ayo. Teman-teman boleh banget nih, ayo belajar untuk ngitung dana daruratnya. Sebenarnya berapa sih yang aku butuhin untuk bertahan hidup? Ingat loh, 4 juta ini dalam kondisi memiliki income. Kalau saat Allah berikan ujian, biasanya manusia tuh adaptif, bisa aja lebih hemat lagi gitu ya. Tapi sayang banget, income yang begitu besar buat Bunda pribadi ini besar banget kalau kita nggak punya tabungan sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi harus dipilah-pilih nih, mana yang masih bisa di hold dulu, mana yang memang harus jadi prioritas. Karena sekali lagi menabung itu membangun kebiasaan, bukan kekayaan. Kalau nabung mulu membangun kekayaan nanti jadi ini mazhabnya Bang Madit ya kan, sedekah ditulis, beli apa ditulis. Ada yang sama nggak? Tahu nggak sama Bang Madit? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman langsung berkenan bagi yang baru bergabung untuk langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, jadi di sini kita langsung aja bikin si dana darurat. Nah, ini untuk cara nabungnya bisa ngambil dari biaya sosial itu 500.000, jalan-jalan plus liburan 1 juta rupiah. Jadi biaya sosialnya ini cuma ngambil 500.000, sementara jalan-jalan plus liburan ini harus ngambil 1 juta. Jadi harus di hide dulu selama 16 bulan, teman-teman. Atau kalau misalnya ada THR bisa langsung dimasukin lebih banyak. Jadi silakan disesuaikan aja. Tapi minimal untuk dana 24 juta rupiah ini naruh cash di rekening, jangan dibeliin LM. Nah selesai punya 24 juta bebas deh, misalnya mau beli LM atau masuk ke reksadana atau bahkan mau sukuk itu juga boleh. Nah, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini ya. Semangat untuk menabung si dana daruratnya. Sampai jumpa lagi di Keluarga Bun Ai di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.